Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk satu hari kembali Engkau masih percayakan kepada kami. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berkenanlah mencurahkan Roh Suci supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 4 Juli 2023 dengan judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Apakah persiapan kegenapan waktu Allah dan berapa luas jangkauannya? Efesus 1 ayat 9 dan 10. Efesus 1 ayat 9 dan 10 berbunyi, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah diharapkannya, telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Paulus menggunakan 3 penggolongan untuk rencana Allah. Itu adalah 1, rahasia kehendaknya, 2, rencana kerelaannya, dan 3, persiapan kegenapan waktu. Untuk menyatukan segalanya di mana saja di dalam Yesus, apakah rencana terakhir Tuhan? Istilah yang Paulus gunakan untuk menggambarkan rencana ini adalah dalam bahasa Yunani, anakep halasosasta, mengarahkan atau menyimpulkan segala sesuatu di dalam Kristus. Dalam praktik akuntansi yang lama, Anda akan menjumlahkan kolom angka dan menempatkan totalnya di atas. Yesus mengepalai rencana akhir Allah. Rencana yang berpusat pada Kristus ini dibuat sebelum dunia dijadikan, tertulis di dalam Efesus 1 ayat 4. Dan begitu luas sehingga mencakup semua waktu, kegenapan waktu, dan ruang segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi.
Paulus mengumumkan kesatuan dalam Kristus sebagai tujuan ilahi yang agung bagi alam semesta. Dalam membahas persiapan kegenapan waktu Allah, di dalam Efesus 1 ayat 10, Paulus membagikan tema yang akan dia jalin melalui surat itu. Allah memulai rencananya untuk mempersatukan segala sesuatu yang berakar pada kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemuliaan Yesus. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 15, 2 ayat 10. Dengan mendirikan gereja dan mempersatukan umat manusia, Yahudi dan bukan Yahudi yang berbeda di dalamnya. Tertulis di dalam Efesus 2 ayat 11 dan 3 ayat 13. Dengan cara ini, gereja memberi syarat kepada kekuatan setan bahwa rencana Allah sedang berlangsung dan pemerintahan mereka yang memecah belah akan berakhir. Efesus 3 ayat 10. Seperti yang dikatakan Alkitab di tempat lain, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Di separuh akhir surat Paulus dibuka dengan seruan yang penuh semangat untuk bersatu. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 10. Dan dilanjutkan dengan nasihat panjang lebar untuk menghindari perilaku yang merusak persatuan dan sebaliknya membangun solidaritas dengan sesama orang percaya. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 17, 6 ayat 9. Paulus mengakhiri dengan gambaran yang membangkitkan semangat gereja sebagai tentara yang bersatu. Ikut serta dalam semangat dalam melaksanakan perdamaian dalam nama Kristus. Tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bagaimanakah Anda dapat mengakui dan memahami bahwa penebusan yang telah Anda alami dalam Kristus Yesus adalah bagian dari sesuatu yang luas dan agung. Bagian integrasi dari rencana Allah yang dipelajari dan rencana terakhir untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari saat ini yang telah kami pelajari bersama. Terima kasih untuk rencana keselamatan yang telah Engkau genapi. Kiranya Engkau yang akan menuntun hari-hari kami Tuhan di dalam segala persoalan dan percobaan yang kami hadapi, kiranya Engkau yang memampukan kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu dan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.